Jangan terkesan dengan lautan. Lautan tidak akan bisa membahayakan tanpa dikehendaki oleh Allah. Lihatlah ikan-ikan di laut itu bertahun-tahun ada di laut, enggak apa-apa tuh. Lihatlah kapal-kapal di laut bertahun-tahun di laut, enggak apa-apa tuh. Maka jangan terkesan dengan lautan, jangan terkesan dengan Fir'aun, jangan terkesan dengan keadaan. Inna ma'iya Rabbi, Tuhanku bersama aku, sayahdin, dia akan memberikan petunjuk kepada aku. Ini iman yang dicontohkan oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Kita mau belajar begitu kalau menghadapi masalah itu. Masalah ini semua yang menciptakan Allah, yang mendatangkan Allah. Maka jangan terkesan dengan masalah-masalah. Hadapkan hati kepada Allah. Iman yang dicontohkan oleh yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Ketika beliau dikepung oleh tentara-tentara Quraisy di Gua Thaur, la tahzan innallaha ma'ana, beliau mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, jangan kamu sedih, Allah bersama kita. Ini iman kepada Allah, iman kepada negeri akhirat, iman kepada negeri akhirat. Bagaimana seorang sahabat sedang makan kurma di satu pertempuran bersama Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, siapa yang mati syahid dalam pertempuran ini masuk surga. Maka sahabat tadi berhenti makan. Aduh, kalau saya ini harus menunggu habisnya kurma ini untuk masuk surga, kesuwen, terlalu lama ini. Langsung kurmanya dibuang, melaju ke depan, bertempur sampai mati. Ini imannya sahabat kepada akhirat itu begitu. Terlalu lama kalau saya harus makan kurma ini sampai habis. Sekarang saja cepat syahid ke surga. Untuk apa nunggu lama-lama? Ini imannya para sahabat kepada negeri akhirat. Nah, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Rasulullah SAW. Seorang sahabat ini punya perdagangan, punya bisnis. Setelah beliau ke masjid, tiba-tiba ada pengumuman dari Rasulullah SAW bahwa bisnis semacam ini, perdagangan semacam ini haram. Nah, langsung dia pulang kepada rumahnya, bilang sama istrinya, sebetulnya perdagangan kita ini telah mendatangkan banyak laba, mendatangkan banyak keuntungan, tetapi taat kepada Rasulullah lebih menguntungkan. Tinggalkan perdagangan kita ini demi untuk ikut tertibnya Rasulullah SAW. Nah, ini imannya para sahabat kepada Nabi itu kayak begitu. Memang ini menguntungkan, tapi taat kepada Rasulullah lebih lagi menguntungkan. Ini iman kepada Rasulullah SAW. Bagaimana imannya sahabat kepada negeri akhirat? Seorang sahabat keluar di jalan Allah, udah lama berbulan-bulan tidak pulang. Akhirnya pulang, sampai ke rumah, wudhu,
Setelah wudhu mulai sholat tahajud, baca Quran begitu nikmatnya sampai subuh. Istrinya marah-marah, kamu keluar lama-lama, pulang sholat semalam suntuk, apakah saya ini tidak punya hak? Maka sahabat tadi mengatakan, iya kamu punya hak, seumpama saya ingat. Lah saya ini nggak ingat, masa salah saya? Kenapa nggak ingat? Saya tadi malam itu baca Quran, cerita mengenai keadaan surga, cerita mengenai keadaan akhirat. Saya terkesan sampai nggak ingat sampai subuh. Sekarang ngaku iman kita kuat itu, sudah pernah belum sholat sampai subuh? Sholat sampai subuh karena merenungi akhirat, terawih sampai subuh nggak terasa. Pernah begitu? Sudah pernah? Ada di sini terawih 30 juz, tapi dengan memaksa. Kosel. Kalau sahabat itu tidak memaksa, memang lupa. Sholat itu sampai pagi lupa. Bahkan ada sebagian sahabat itu sholat, berdiri, baca Quran, sampai lupa, adzan subuh belum rukuk, berdiri aja. Apa nggak kemeng itu kakinya? Ini bukan karena minum pil kita, bukan. Karena imannya ini memang telah merubah perasaannya. Bagaimana imannya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas bin Malik itu asalnya nggak suka labu. Labu itu loh, labu tahu? Waluh. Tetapi ketika beliau melihat Rasulullah kok makan labu, langsung makanan yang paling disukai labu. Iman itu telah merubah lidahnya Anas bin Malik itu. Lidahnya itu berubah. Yang tadinya nggak senang jadi senang. Karena apa? Saking cintanya kepada Rasulullah SAW. Nah kita ini mau belajar iman tuh sampai begitu loh. Iman tuh merubah lidah, iman merubah hati, iman merubah mata. Para sahabat itu duduk zikrullah semalam-malam suntuk. Kok nggak ngantuk ya? Iman telah merubah mata. Imannya telah merubah mata. Lalu begitu habis subuh tidak bangkong. Habis subuh itu doa menangis-nangis sampai basah kuyup bajunya. Itulah para sahabat radhiyallahu ta'ala majma'in. Dan masih ada tingkatan yang lebih tinggi lagi kita tidak tahu semalekan. Dalam urusan iman ini ibaratnya kita ini orang kampung buta huruf, dikasih cerita mengenai tingkatan-tingkatan universitas, kita ini nggak ngerti. Dikasih cerita tingkatan-tingkatan tentara, ini kopral, ini mayor, ini nggak ngerti ku opo, bung sopo kuwi. Karena kita ini orang petani, desa, kampungan, buta huruf. Lah begitu juga semalekan. Urusan iman kita ini kampungan buta huruf itu, nggak ngerti kita ini, perasaannya wis pinter ijen. Karo kon 4 bulan. Iman saya ini sudah tinggi. Tandanya tinggi, bayan langsung tidur. Berarti sudah tinggi betul. Ngantuknya, bukan imannya yang tinggi, ngantuknya yang tinggi. Jadi semulaikan Allah Ta'ala kita renungi. Nah, untuk meningkatkan iman ini apa yang harus kita buat? Ini Ramadan semulaikan. Yang kita buat pertama kali doa sebanyak-banyaknya. Allahumma inni as'aluka imanan kamila, ya.
Ya Allah, aku minta kepada Engkau iman yang sempurna, imanan la yartad, iman yang tidak ada murtad, mantep mancep sampai mati, imanan laisa ba'dahul kufru abada, iman yang tidak akan ada kufur selama-lamanya. Ini yang kita minta, hari-hari minta itu. Kita ini banyak minta supaya anak soleh, bagus, itu termasuk diperintahkan oleh Allah juga. Minta rizkinya barokah, bagus. Minta ini, minta ini, minta ini, minta jodoh. Nah, tiap hari itu ada aja orang minta doa supaya minta jodoh, mudah jodoh. Nah, minta supaya sehat, ya bagus, tidak salah. Kita ini minta kepada Allah sampai perkara-perkara yang kecil pun tidak salah, karena perkara yang kecil itu pun kalau Allah tidak berikan juga nggak akan bisa kita ini. Perkara yang paling kecil, setetes air pun kalau Allah tidak mudahkan juga nggak akan bisa. Maka doa minta air, doa minta makan, doa minta minum, bagus, boleh aja. Tetapi doa yang terpenting, doa minta iman yang sempurna. Insyaallah malaikat. Karena kalau orang itu imannya meningkat, amalannya itu nilainya jadi meningkat. 2 rakaat dari orang ahlul yakin lebih baik daripada sholatnya orang seluruh dunia sampai kiamat yang tidak punya yakin seperti itu. Ya, orang itu nilainya amalannya itu yakinnya itu. Kalau orang itu yakinnya kuat, amalnya dikit gitu aja nilainya sudah sangat tinggi. Tapi kalau imannya lemah, nilainya amalan jadi berkurang. Kemudian yang kedua, assalamualaikum, supaya iman kita ini tambah meningkat, apa? Pegang sunnah-sunnah Nabi, wattabi'uhu la'allakum tahtadun, ikuti sunnah-sunnah Nabi itu supaya kamu dapat hidayah. Kalau kamu dapat hidayah, imannya naik. Maka sunnah-sunnah Nabi itu sampai yang terkecil pun kita perhatikan betul. Makan cara sunnah, minum cara sunnah, tidur cara sunnah, duduk cara sunnah. Kita ini duduk begini sudah cara sunnah belum? Nah, kita pikirkan. Kalau duduk bersandar deglek begitu itu di masjid, sunnah apa tidak? Nah, kita pikirkan duduknya cara sunnah, berdirinya cara sunnah, pakaiannya cara sunnah, dan kita ikuti sunnah-sunnah itu karena sunnah, bukan karena apa-apa, karena kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Tambah banyak sunnah yang kita kerjakan, tambah banyak nur dalam hati. Al-Imam Ahmad Al-Faruqi As-Sarhindi, ini satu ulama India zaman tahun 1000 Hijrah. Beliau ini yang mengislamkan raja-raja di sana waktu itu. Beliau ini Masya Allah, dengan sunnah Nabi ini beliau pegang luar biasa. Beliau menulis dalam satu suratnya, saya satu hari masuk WC lupa pakai kaki kanan, langsung beberapa hari hati saya gelap. Nah, beberapa hari hati saya gelap. Syekh Ahmad Faruqi itu Masya Allah orang luar biasa, karena berpegang dengan sunnah yang sekecil-kecilnya, yang zahir yang batin, bukan sunnah yang zahir. Sunnah yang zahir itu relatif lebih mudah, pakai kopiah, pakai sorban. Sunnah seperti itu ini penting juga, kan?
masuk WC pakai kaki kanan, lupa, langsung hatinya berubah. Ini Syekh Ahmad Al-Faruqi. Lah kita ini tiap hari masuk pakai tangan kanan, tangan kiri, sikil kanan, sikil kiri, kok enggak berubah ya hatinya. Ya. Karena sudah saking dableknya. Jadi sudah gelap itu enggak terasa, tambah gelap, tambah terang itu enggak terasa. Seperti petani wis gleprotan ndut, ya. Wis kena telek, kena taek wis ora krasa. Mergo saking regete. Petani yang di sawah itu lumpur sudah nggak merasa kotor. Syekh Ahmad Faruqi itu karena berpegang dengan sunnah zahir batinnya, amalannya semua sunnah, hatinya hati sunnah, siang malam tawajuh kepada Allah. Satu saat beliau ini dituduh berontak di India itu, sehingga beliau dimasukkan ke penjara. Penjaranya itu isinya orang Hindu kebanyakan. Tapi begitu Syekh Ahmad Faruqi masuk di situ, 1, 2, 3, tidak lama beberapa hari seluruhnya masuk Islam semua. Jadi muridnya beliau semua. Akhirnya penjara itu jadi kayak pesantren. Bukan yang di penjara saja, sampai penjaga-penjaganya semua jadi muridnya. Akhirnya raja India namanya Jahangir mimpi, perasaannya didatangi oleh Rasulullah, orang seperti Ahmad Faruqi itu kamu penjara. Langsung rajanya ketakutan, turun daripada istananya, masuk ke penjara, dikeluarkan sendiri oleh rajanya itu. Sunnah kan, sunnah dijaga betul. Apa aja kalau nggak sunnah itu nggak usah dikerjakan, insyaallah malaikat. Tetapi kita ini nggak tahu mana yang sunnah mana yang tidak, jangan ngarang sendiri. Kadang-kadang orang yang suka latah, itu bukan sunnah, itu nggak ada dalam kehidupan Nabi. Kok nggak ada apa nggak tahu? Nanti nggak tahu kamu bilang nggak ada. Karena ada orang tuh ngomong tuh seenaknya aja. Ada ulama-ulama baca tahlil, zaman Nabi nggak ada. Zaman Nabi la ilaha illallah nggak ada. Oh, kamu tobat kamu. Bagaimana? Apa yang sudah diamalkan oleh para ulama-ulama sudah turun temurun itu jangan kamu utek-utek. Itu mesti sudah ada dalilnya itu. Saya pesan betul ini orang dakwah ini. Semua, karena nanti kalau kita keliru bahaya. Nanti yang sunnah kita katakan tidak, yang tidak kita katakan sunnah, bahaya. Sunnah-sunnah Nabi itu sudah diterima oleh para sahabat, didata oleh para imam-imam. Maka kita ini kalau ingin tahu ini sunnah atau tidak, rujuk kembali kepada orang-orang ahlinya. Ini bagaimana ini? Tidak semua orang berpendapat. Pakai kopiah itu ini sunnah juga kan? Pakai sunnah. Pakai sarung ini juga sunnah Nabi. Nabi mana pakai sarung juga. Pakai jubah begini namanya kubak ini. Ini juga sunnah juga, Nabi pernah pakai juga. Jadi sunnah itu bukan komis dok, pakai sarung pun juga sunnah. Sunnah itu luas. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kembali pada orang-orang ahlinya, kita mudzakarahkan ini sunnah apa tidak. Hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian supaya iman kita ini naik, kita mesti mau mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kita ini harus punya prinsip mau susah payah untuk agama. Jangan kita ini mau enaknya saja. Taraweh pendek-pendekan, cepet-cepetan, itu nanti imannya merosot mereka.
Kita yang maunya yang sungguh-sungguh panjang-panjang. Bagaimana malaikat? Tapi nanti kalau terlalu panjang makmumnya nggak kuat, maka yang cukupan. Kalau jadi imam yang cukupan. Berapa cukupan itu? 1 juz. Itu cukupan. Kalau 10 surat kendeken. Nah. Tapi kalau kamu punya kelompok sendiri 10 juz 1 khataman, enggak apa-apa. Tapi kalau untuk masjid umum cukupannya itu 1 juz. Ini bukan dari saya. Ini ulama-ulama itu di dalam kitab-kitab itu mengatakan begitu, cukupannya itu 1 juz. Kalau kamu tidak mau dengar ini, berarti kamu itu nggak ikut ulama, ikut mau kamu sendiri. Lah daripada tidak terawih, iya. Kalau itu iya. Kalau daripada itu iya. Ape mbon, sae. Ini daripada ini wis apik kabeh. Tapi kalau kita ini ingin iman itu meningkat, kita ini harus usaha tambah mujahadah. Insya Allah malaikat. Sudah terawih, tambah lagi tahajud lagi. Tambah lagi memberi buka orang yang berpuasa, mujahadah. Ke markas, ke masjid, naik kendaraan, bagus. Tapi kalau jalan kaki lebih bagus. Syekh Abdul Wahab hafizahullah, Amir Pakistan, beliau mengatakan usahakan 2,5 jam jalan kaki, 3 hari jalan kaki, jauhlah 1, jauhlah 2 jalan kaki, usahakan 4 bulan 40 hari pun jalan kaki. Untuk apa? Supaya mujahadah. Karena mujahadah itu akan meningkatkan iman kita. Bahkan pergi ke markas pun baiknya jalan kaki. Kalau nggak kuat jalan kaki, naik mobil kira-kira 1 kilo dari markas, turun terus jalan kaki ke markas. Ini kata beliau, ini bahayanya begitu itu. Beliau ini satu hari keluar bersama Mufti Zainal Abidin. Mufti Zainal Abidin itu ulama besar di Pakistan, keluar 40 hari. Maka Mufti Zainal Abidin itu bilang sama Syekh Abdul Wahab itu, karena ini Mufti ini orang sepuh nih, ulama besar, saya kok heran dengan kamu itu, di mana-mana mesti dapat taskilan kamu ini. Kalau saya ini kok taskilan sedikit ya. Sebabnya apa? Padahal kan keluar sama-sama kita, mujahadah sama-sama. Kalau bayan pinteran saya dengan kamu, tapi kamu tuh di mana aja dapat taskilan, saya ini kok enggak, kenapa? Maka Syekh Abdul Wahab itu bilang, jawabannya nanti Syekh, bukan sekarang. Maulana, jawabannya nanti. Nanti kapan? Pokoknya nanti akan saya kasih tahu jawabannya. Sampai ke markas terus wapsi. Setelah wapsi, Mufti Zainal Abidin ini pulang ke rumah. Lah Syekh Abdul Wahab tidak pulang, terus duduk di markas. Maka Syekh Abdul Wahab bilang sama Mufti Zainal Abidin, Mufti, ini jawabannya. Apa jawabannya? Ini saya dengan Maulana ini bedanya ini. Setelah wapsi saya duduk di markas, kalau Maulana habis wapsi pulang, ini bedanya. Bedanya ini. Kalau yang lain-lain tuh saya sebetulnya kalah sebetulnya. Di mujahadah maksudnya begitu. Tapi nanti kalau sudah dimusyawarahkan suruh pulang ya pulang. Jangan wapsi mau cepat-cepat saja. Sudah pesen sama Amir Musyawarah, pagi ini Karguzari langsung wapsi. Ini namanya tidak mujahadah. Itu nanti membuat iman kita ini merosot. Pokoknya wani kangelan imane munggah. Tapi nek senengane enak-enakan minggu imane medun. Yes kuwi. Insyaallah malaikat.
Kalau kita ini ingin susah payah untuk agama, demi ridho Allah, maka kita ini semulaikan Allah Ta'ala imannya akan naik. Tapi kalau kita suka yang enak-enak, apa-apa suka yang enak, enggak akan naik. Maka para nabi, para rasul, para sahabat awal-awalnya oleh Allah dikasih suasana yang berat di Makkah Al-Mukarramah, suasana berat dari segala arah, ekonomi berat, air berat, politik berat, semua berat. Kenapa? Allah itu berkuasa menjadikan para sahabat di tempat yang enak, itu Allah kuasa. Itulah ketentuan Allah untuk peningkatan iman itu perlu suasana berat itu. Suasana berat baru peningkatan iman. Ketika Allah mau meningkatkan, menaikkan derajatnya Siti Sarah, Siti Hajar, ditaruh dulu di tengah padang pasir, nggak ada makanan, nggak ada minuman, maka baru datang macam-macam barokah kepada kehidupan Siti Hajar. Akhirnya dipilih menurunkan Sayyidul Anbiya yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa, amal sunnah, mujahadah, maka iman kita akan naik. Nah, oleh karena Allah Ta'ala, kemudian yang keempat, kita ini memikirkan imannya orang lain, itulah dakwah. Tambah kita ini memikirkan bagaimana imannya umatnya naik, maka iman kita sendiri akan naik. Tambah banyak kita dakwah dengan ikhlas dari syaratnya. Ikhlas semata-mata karena Allah, agar iman umat ini naik, maka iman kita sendiri akan naik. Insyaallah, mulai kan? Ini bulan Ramadan, ini bulan dakwah. Orang Madinah masuk Islam berbondong-bondong waktu Ramadan. Orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam waktu Ramadan. Quran diturunkan yang merupakan sumber dakwah bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan ini sangat sesuai untuk dakwah, sangat sesuai untuk doa, sangat sesuai untuk ibadah, dan sangat sesuai untuk menyatukan umat, akhlak dengan budi pekerti yang baik kepada umat. Syahrul Muasah, kata Nabi, Ramadan itu bulan kita harus menampakkan kasih sayang dengan umat, kasih buka, sedekah, memakmurkan masjid, sehingga umat ini satu hati kasih sayang. Kalau umat ini satu hati kasih sayang, pertolongan Allah akan datang kepada umat itu. Kalau pertolongan Allah datang, mudah semua sulitan. Tapi kalau tidak ada ikram satu sama lain, khidmat satu sama lain, hati umat akan berpecah belah. Kemudian pertolongan Allah tidak datang, akhirnya datang sejuta masalah. Maka semulaikan Allah Ta'ala untuk menghidupkan semuanya ini, cara termudah kita keluar di jalan Allah. Insyaallah, malaikan. Kalau kita di jalan Allah, doanya meningkat, ibadahnya meningkat, sunnahnya meningkat, dakwahnya meningkat, mujahadahnya meningkat, sehingga iman kita meningkat. Maka yang mau keluar 4 bulan 40 hari dari satu mahalah, silakan berdiri. Satu mahalah. Nggak ada. Sudah 4 bulan 40 hari. Silakan berdiri ke depan. Monggo. Monggo nih Ramadan yang cepat mawon, metu waktu Ramadan kaya dene 70 metu, ini metu Ramadan ra metu rugi awake dhewe niki. Tikel ping 70 Ramadan niku metu ganjarane. Monggo.
Kemudian nyemalekan taskil niat negeri jauh IPB. Yang sudah niat negeri jauh IPB ngalor mriki. Monggo. Namanya Pak Iksan, namanya Pak Abdul Majid, namanya Haji Jafar, namanya Pak Abu Bakar Nabi. Pak Abdul Manan rawuh. Nggih. Saman tafakut niku tasilan sampean. Lajeng kaya senten. Nggih. Dan mireng saestu niki tanggal 20 Ramadan niku ajeng enten sanlat kuatah sanget. Padahal santri niku mbon mantuk wekdal niku. Kecuali sekedhik. Mula sing kedah ngendel sanlat niki tiang-tiang king mahalah king halakoh. Bocah-bocah SMA niku enten 7.000 kinten enten. 1.500. Lare-lare SMA 1.500 ajeng metu 3 dina tanggal 20 selikur 23. Terus trip nomor kali 24 selawe 26. 23 24 25. Lah niki medale 3 dina niku dipun suwun mengke kangge ngendel niku. Bulan Ramadan niki. Monggo saniki sing mahalah utawi halakoh sing siap wakile mawon. Mahalah utawi halakoh sing siap tanggal 20 niku. Monggo. Enten mung 1.500 niki. Taskilan gratis niki karep nyekel mawon niku. Oke. Niku ke selatan datang kali Pak Abdullah. Monggo kidul kali teng kali Pak Abdullah niku. Monggo. Mahalah kula, halakoh kula ngoten. Monggo. Lindune rapat-rapat malih ndonga Pak, monggo rapat-rapat malih ndonga. Ndonga buka niku. Sing daftar nang cepet ngidul. Nggih, sing daftar cepet ngidul, lindune mriki ndonga. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikan Ramadan ini ya Allah. Jadikan Ramadan ini ya Allah barokah buat kita dan seluruh umat Islam, pembuka kebaikan untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam, kemenangan untuk kita, kemenangan untuk umat Islam. Jadikanlah Ramadan ya Allah hidayah buat kita, keluarga kita dan umat Islam. Ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah, zahir batin dalam Ramadan. Satukan hati seluruh umat Islam dalam Ramadan untuk memuliakan agamamu, menyebarkan agamamu di seluruh alam. Ya Allah berkatilah Ramadan buat kami, mudahkan kami untuk menunaikan amalan-amalan Ramadan zahir batin siang dan malam, sehingga kami mati ya Allah Engkau ridha kepada kami ridha kepada Engkau.
ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Saat ini siap-siap buka dan kidul mereka. Enggak, siap-siap buka dan kidul. Donga nggih, damel halaqah-halaqah ndonga. Monggo. Donga makbul.